Halo adik-adik, apa kabar? Semuanya sehat-sehat kan? Nah, kita mau ibadah nih sekolah minggu. Sebelum ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Ayo semuanya, buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami dan memberi kami kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Oh iya, kakak mau ajak adik-adik jalan-jalan. Sudah lama kan di rumah? Nah, kali ini kakak mau ajak adik-adik jalan-jalan. Kita mau ke gunung, kita mau ke lembah, kita mau ke padang rumput. Wah, adik-adik pasti udah tahu. Kita mau ujikan lagu Kudaki-daki. Semuanya bangkit berdiri ya. Ayo bangkit berdiri. Kita mau ujikan lagu Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Adik-adik, kakak mau ajak kita nyanyi lagu Haleluya, Haleluya, Puji Tuhan. Pasti semuanya tahu kan lagu itu. Nah, tapi lagunya mau kakak buat sedikit permainan nih. Jadi gini, waktu kata-kata, nanti kalau kakak misalnya kasih angka 1, berarti kata-kata haleluyanya adik-adik cuma diem ya. Kita cuma gerakan aja, jadi nggak boleh nyanyi. Waktu puji Tuhan baru kita nyanyi sambil gerakan gitu ya. Itu kalau angka 1. Kalau angka 2 berarti yang nggak boleh dinyanyiin yang puji Tuhan. Jadi nanti waktu kakak bilang 2, berarti puji Tuhannya nggak boleh dinyanyiin, cuman gerakan aja puji Tuhan. Jadi gerakannya kalau haleluya begini, kalau puji Tuhan gini ya. Oke, kita coba ya. Yuk kita mau nyanyi lagu ini. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji
pinter itu nyanyinya di rumah. Nah, adik-adik, sekarang ini bulan apa ya? Bulan Maret, bentar lagi bulan April. Biasanya April itu kita merayakan apa ya? Adik-adik pasti di rumah sudah pada tahu ini. Kita sebentar lagi mau merayakan Paskah. Wah, tapi sebelum Paskah itu ada hari juga adik-adik yang biasanya kita juga rayakan. Hari apa ya? Hari Jumat Agung. Adik-adik pasti semua tahu. Jumat Agung itu hari di mana Tuhan Yesus disalib. Kenapa ya Tuhan Yesus disalib ya? Karena Tuhan Yesus mencintai manusia. Karena cintanya ke kakak, ke adik-adik, ke semua orang. Tuhan Yesus disalib supaya semua dosa-dosa kita dihapuskan. Nah, kakak mau ajak adik-adik nyanyi lagu Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Kita semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Lagi ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Kita semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya adik-adik duduk manis, siapkan Alkitabnya, dan kita mau pujikan lagu Yesus Sahabatku. Semuanya nyanyikan dengan sikap berdoa ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat
Hari ini aku habis dikirimin video cerita Alkitab dari kakak sekolah mingguku loh. Kalian penasaran gak nih sama ceritanya? Yuk kita nonton bareng-bareng. Sebelumnya, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kemudian datanglah Yudas bersama para prajurit menangkap dia. Yesus kemudian dibawa ke mahkamah agama. Kemudian mereka menyerahkannya lagi kepada Pilatus. Ketika Yesus di hadapan Pilatus, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus bertanya kepada orang banyak, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka semakin keras berteriak, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas yang telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Para serdadu mengenakan jubah ungu dan mahkota duri di kepala Tuhan Yesus lalu mulai mengolok-olok dia. Sesudahnya Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seseorang bernama Simon orang Kirene yang baru saja datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkannya. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun seseorang yang berada di sebelah kanannya berkata, Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus menjawab dia dan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu, dan pada jam 3 berserulah Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Kenapa ya Tuhan mau mati untuk orang-orang yang jahat ya? "Halo Tessa." Kakak kok bisa ada di sini sih? "Bisa dong, kakak kan punya magic." Wah,
Ngomong-ngomong, kamu kok terlihat bingung gitu sih? Iya nih Kak, aku tuh lagi bingung. Kok Tuhan itu mau ya mati untuk orang-orang yang sudah jahat sama dia? Harusnya Tuhan kan berkuasa, Tuhan hukum aja mereka. Wah, itulah kasih Tuhan untuk manusia, Tessa. Walaupun manusia seperti kita itu sering banget membuat Tuhan sedih dan kecewa, Tuhan tetap sayang kepada ciptaannya. Nah, bukan hanya para imam loh yang jahat, kita juga sampai saat ini masih sering berbuat dosa dan membuat Tuhan kecewa dengan perilaku kita. Iya juga sih. Aku juga masih sering berbuat dosa. Minggu lalu aja aku bohong sama mama. Aku bilang aku belajar, padahal aku main game. Pasti Tuhan kecewa banget sama perbuatanku. Benar, Tuhan pasti kecewa ketika melihat anak-anaknya masih berbuat dosa. Tapi Tuhan tetap sayang dan mau menebus dosa-dosa kita loh. Aku bingung deh Kak, kok Tuhan masih mau sayang dan bahkan mati untuk kita yang berdosa? Ingat ayat Yohanes 3 ayat 16 gak? Ingat dong Kak, itu kan ayat yang paling aku hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepat sekali. Tuhan sangat tahu kalau upah dosa itu ialah maut. Tuhan sangat sayang kepada ciptaannya yang sangat berharga, yaitu kita. Tuhan gak mau kita dihukum maut. Tuhan mau menyelamatkan kita agar kita bisa hidup bersama-sama Tuhan dengannya di surga nanti. Nah, oleh karena itu, Tuhan rela datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Oh, begitu ya Kak. Iya, nah tapi bukan berarti kita sembarangan boleh berbuat dosa loh ya. Justru karena kita sudah ditebus, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk membalas Tuhan, tapi karena Tuhan sudah mati untuk menebus kita. Siap Kak, aku janji aku gak bakal bohong-bohong lagi. Tuhan sudah mati untuk aku. Aku harus hidup yang terbaik untuk Tuhan. Nah gitu dong. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau mengucap syukur karena Tuhan mau rela untuk datang ke dunia ini mati bagi kami. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang lebih taat kepada Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami masih berbuat dosa. Tuhan yang menolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Loh, kok kakaknya hilang? Ya udah deh teman-teman, hari ini sudah sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah. Adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya tentang Tuhan Yesus yang disalib. Nah, kenapa ya Tuhan Yesus disalib? Karena cinta Tuhan Yesus untuk kita semua orang-orang berdosa. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mati adik-adik dan dia akan bangkit di hari Paskah, itu membuat kita semua adik-adik punya masa depan. Kita punya harapan. Jadi adik-adik, kita semua nggak perlu takut lagi, nggak perlu khawatir lagi. Apalagi sekarang nih, kondisi-kondisi pandemi seperti ini. Virus coronanya nggak tahu ya ada di mana-mana. Nah, kita nggak boleh takut adik-adik. Tapi, kita juga harus tetap waspada adik-adik. Jangan lupa, protokol kesehatan 3M, pesan ibu juga harus tetap dilakukan. Nah, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik, kita mau pujikan lagu Masa Depan Sungguh Adam. Jagalah hatimu terhadap
kita mau berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan sudah mau mati untuk kami, menebus dosa-dosa kami. Tuhan, tolong kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Dadah, selamat hari Minggu. Selamat merayakan Jumat Agung dan Paskah. Bye.